Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rosella Trisnia, biasa dipanggil Rosa. Saya di sini akan mengulas sedikit materi dari bab 5 yang berjudul pengawasan dan monitoring. Baik, langsung saja masuk ke pendahuluan. Pengawasan supervisi pendidikan berfungsi sebagai pembinaan, kontrol, dan pengembangan agar mutu pendidikan tetap terjaga. Dari sisi akademik, pengawasan membantu guru memperbaiki metode mengajar, meningkatkan profesionalisme, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum. Sedangkan dari sisi manajerial, pengawasan memastikan administrasi keuangan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat berjalan efisien. Di era digital, tantangan utamanya adalah rendahnya kompetensi digital guru dan pengawasan. Maka dibutuhkan pelatihan literasi digital, penggunaan aplikasi berbasis web, serta strategi supervisi yang adaptif. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada sinergi antara kepala sekolah sebagai pembina dan guru sebagai pelaksana pembelajaran. Poin pertama, konsep pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik bertujuan membina guru agar mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Sementara pengawasan manajerial berfokus pada tata kelola sekolah agar kegiatan pendidikan berlangsung efektif. Keduanya saling melengkapi. Pengawasan akademik meningkatkan kualitas belajar mengajar, sedangkan pengawasan manajerial menjamin sistem dan administrasi berjalan lancar. Poin kedua, teknik monitoring kinerja guru dan kepala sekolah. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan sekolah sesuai rencana. Tahapannya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Metodenya ada dua. Yang pertama, berorientasi masa lalu, seperti penilaian skala atau rating, daftar cek, dan ulasan perilaku. Yang kedua, berorientasi masa depan, seperti penilaian diri, self-assessment, wawancara psikologis, dan manajemen by objektif atau MBO. Tujuannya akhir bukan sekedar menilai, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Poin ketiga, monitoring digital berbasis data. Monitoring berbasis data menggunakan sistem terintegrasi untuk memantau kinerja guru dan siswa secara objektif. Data diolah melalui dashboard digital, sehingga keputusan pendidikan bisa dibuat lebih cepat dan akurat. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengawasan akademik maupun administrasi. Poin keempat, monitoring human-centered di era 5.0. Pendekatan ini menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pendidikan. Teknologi digunakan untuk mempermudah, bukan menggantikan peran guru. Prinsip utamanya adalah empati, keadilan, komunikasi, serta kesejahteraan psikologis guru dan siswa. Monitoring dilakukan dengan cara yang menghargai, memberi motivasi, dan menciptakan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Berikut studi kasus pengawasan lembaga pendidikan Islam. Salah satu contoh pengawasan lembaga pendidikan Islam dilakukan melalui kunjungan kelas, evaluasi guru, dan pembinaan profesional. Contohnya di MA YBH Cimindi, pengawasan dana pendidikan dilakukan melalui perencanaan, pelaporan, dan evaluasi rutin. Namun, kendala seperti kurangnya tenaga administrasi, keterbatasan teknologi, dan minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Poin kelima, hambatan pengawasan supervisi. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya, yang pertama, waktu pengawasan yang terbatas. Yang kedua, banyaknya sekolah
binaan. Yang ketiga, kompetensi pengawas yang belum merata. Yang keempat, sarana prasarana kurang mendukung. Nah, yang kelima, rendahnya komitmen dan partisipasi masyarakat. Yang keenam, kondisi ini menyebabkan supervisi belum berjalan optimal di banyak sekolah. Poin keenam, refleksi monitoring supervisi. Refleksi dilakukan untuk menilai dan memperbaiki hasil pengawasan agar mutu pendidikan terus meningkat. Proses ini mendorong kerjasama antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Supervisi yang reflektif menumbuhkan budaya belajar di kalangan guru melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan metode mengajar kreatif. Dengan demikian, supervisi bukan sekedar kontrol, tetapi menjadi sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Kesimpulan, pengawasan dan monitoring pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan tata kelola sekolah. Supervisi akademik membina guru agar profesional, sedangkan supervisi manajerial menjamin manajemen sekolah berjalan efektif. Di era digital dan Society 5.0, pendekatan berbasis data dan human-centered menjadi solusi untuk pengawasan yang efisien sekaligus berempati. Meskipun masih ada hambatan seperti waktu, kompetensi, dan sarana terbatas, pengawasan yang reflektif, kolaboratif, dan berkelanjutan mampu menciptakan pendidikan yang lebih bermutu dan adaptif di masa depan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.